Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum ayuhal ikhwah. Hadal lail nuwasil darsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Narju rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Baik, ya ikhwan rahimakumullah. Nuwasil darsana al-yawm insyaallah nata'allam min kitabin nahwi fi darsis sabi' ya. Kita akan belajar dari kitab nahwu pelajaran ke-7. Lakin qabla hadza uridu an atakallam an hadzal barnamij ya. Ana ingin membicarakan terkait program kita ini ya. Alhamdulillah sekarang masih pesertanya masih banyak ya. Sekitar 10-an ya. Ikhwan wal akhwat, walaupun akhwat kadang-kala jarang hadir di sini ya. Tapi yang konfirmasi mengirimkan tugas itu sekitar segituan ya. Jadi untuk kedepannya mungkin karena pesertanya tidak begitu banyak lagi, jadi kita latihannya kita usahakan diselesaikan di kegiatan Zoom ini ya. Nah, jadi antum nanti mungkin tinggal latihan sedikit aja, sisanya kita kerjakan di rumah masing-masing. Dan mungkin bisa nanti udah nggak pakai link lagi, antum bisa tulis tangan, antum foto, kirim ya. Mungkin seperti itu aja. Ya, soalnya khawatirnya kalau pakai link itu kesulitan. Yang kedua juga memang butuh waktu juga mempersiapkan untuk membuat soal itu ya. Soal Google Form itu butuh waktu. Dan juga karena sekarang pesertanya sedikit ya, insya Allah akan lebih mudah bagi Anda untuk memeriksa tugasnya ketika tugas itu dipoto atau antum kerjakan di rumah langsung dikirim. Boleh dikirim ke grup atau langsung japri ya. Intinya ikhwan, Anda berharap ya memudahkan antum ya. Kalau antum ada kesulitan belajar, ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditelepon boleh. Antum telepon atau antum bertanya dengan tulisan boleh. Intinya berusaha untuk agar antum memahami pembelajaran ini. Memang kegiatan belajar seperti ini banyak plus minusnya ya. Kita tidak bertatap muka langsung, sulit untuk mengkonfirmasi apakah antum sudah paham atau tidak. Nah, jadi harapannya adalah keaktifan dari antum untuk mengkonfirmasi ya. Maksudnya kalau antum kurang jelas ya silakan ditanyakan atau disampaikan. Yang kedua terkait dengan pembelajaran baik akidah maupun tafsir ya. Itu yang Anda sampaikan adalah apa yang Anda pelajari dan Anda yakini. Jika antum merasa mungkin kurang sependapat atau ada hal-hal yang Anda sampaikan itu merupakan tanpa disadari ya, Anda bukan sengaja ya, mungkin ada kesalahan atau hal-hal yang keluar ya, hal-hal yang muncul dari pikiran semata gitu ya, tafsiran pribadi ya. Sekali lagi Anda sampaikan kepada antum ya, silakan diperbandingkan dengan pendapat-pendapat al-asatizah al-ukhra al-akharun ya. Al-asatizah al-akharun min al-asatizatil akhirin ya. Antum bisa perbandingkan gitu ya. Antum ambil yang terbaik dari pendapat para asatizah itu ya. Jangan mengikuti pendapat aneh. Khawatirnya justru aneh menyesatkan, naudzubillah ya. Apalagi persoalan akidah dan juga tafsir.
Jadi silakan, antum kan menuntut ilmu ya, antum bisa kritis ya terhadap persoalan. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ataupun kalau antum sudah kurang sependapat dengan apa yang anda sampaikan, antum bisa juga hanya belajar bahasanya juga nggak apa-apa ya. Hanya belajar bahasanya juga itu antum silakan. Intinya kita semua belajar dan harapannya antum bisa bersabar dengan proses ini. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini sebagai pengantar. Kita lanjutkan materi kita yaitu bab 7 ya. Rihlatun bil Qitar. Nah, share screen dulu. Qabla an nuwasil ma'akum soal, ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan, falyatafaddal. Sebelum kita masuk pembelajaran, ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan. Mana Ustaz? Tafaddal ya Akh Supriyadi. Berkaitan dengan kemarin mu'annas dan mudzakkar ya Ustaz. Yang berpasang-pasang itu kan biasanya dinisbatkan ke mu'annas ya Ustaz ya. Ya, ada juga Nah, yang modelnya satunya muzakkar, satunya muannas. Kayak matahari dan bulan, ya. Matahari itu muannas, bulan itu muzakkar. Gitu. Oh, berarti sama seperti an-nahar dan al-lail gitu ya. Begitu, ya. Tapi enggak juga. Maksudnya kalau kita lihat ayat Al-Qur'an kan wallaili idza yaghsha apa surah Asy-Syams itu. Wan nahari idza tajalla wallaili idza Yaghshaha. wallaili idza yaghshaha, ya. Yaghsha wallaili idza yaghsha. Ya, itu ya. Muzakkar ya. Wan nahari idza tajalla. Jallaha. Bukan di situ, tapi di surat itu ya. Di surat Al-Lail. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Gitu ya. Berarti kalau wallail idza yaghsha, Yaghshaha. wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Begitu surat Al-Lail kan? Iya betul. Alaysa kadzalik? Wallaili idza yaghsha. Domirnya apa di situ? Yaghsha, domirnya huwa. Huwa. Artinya apa? Berarti lail itu apa? Muzakkar. Kemudian di berikutnya wan nahari idza tajalla, tajalla itu berarti hiya domirnya. Berarti dia muannas. Intinya nggak bisa kita bakukan juga kalau perpasang-pasangan itu satunya muzakkar, satu muannas. Bisa dua-duanya muzakkar muannas. Ya, bisa dua-duanya muannas. Iya, kemarin waktu di pelatihan itu kan Ana menjawab mu'annas ya untuk an-nahar gitu ya. Tapi di situ kok salah gitu, makanya Ana agak halaman berapa itu? Latihan halaman berapa? Latihan yang mu'annas dan mudzakkar itu kemarin. Aduh, di halaman berapa ya? Ana lupa. Ya, coba Anda cek ya. Cek. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja ya kita ya. Maksudnya nggak terburu-buru. Khawatirnya kuncinya salah gitu. Latihan keberapa itu? Latihan ya, sepertinya yang kan lalu ya, yang ke-6 ya. Iya. Coba Anda share screen dulu biar antum melihat nih. Latihan ke-6. Sadis komis. Nah. 6 belum masuk kayaknya. Oh, ini bukan. Latihan ke-6 sadis. Awal Rabi. Oh, ini. Ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat soalnya. Kelihatan ya, ini ya, formnya ya. Roa itu. Roa ini Ustaz. Nanti ya, kita tunggu sebentar karena ini masih itu ya.
Kadang-kadang khawatirnya waktu aneh itu salah. Ayyarah Fatimah Alkitab Laila. Ini ya maksud antum ya? Bukan yang an-nahar Ustaz, yang di Oh, an-nahar itu bukan siang. Ini ya. Al-hamamatu akibatun Iya, amam nahri. Mana an-nahri? siang. Bukan, an-nahri itu sungai, nahrun. Oh, Iya. Kalau an-nahar ya. ya, kalau hanya panjang an-nahar benar itu. Itu. Oh, iya iya iya. Nahrun itu sungai. Tapi kalau nahar hanya panjang itu siang. Gitu ya. Iya, Ustaz. Iya. Bagusnya dikonfirmasi. Yes. Oke, kita mulai pembelajaran. Sama ada tuna seperti kebiasaan kita mulai dari mufradat ya. Kami orang didengar dan ikuti. Mutajawir. Antum dibaca dari rumah, silakan itunya dinonaktifkan speakernya. Antum kuatkan suara antum, tapi dari rumah saja ya. Kita ulangi, mutajawir. Al-muhadzab. Rihlatun. Khitar. Maq'ad. Maqa'id. Rakib. Rukkab. Alladani. Rijlun. Rijl. Arjul. Qadam. Aqdam. Ahad. Hida'un. Ahziyah. Musafir. Rahah. Ardun. Al-khali. Nazif. Nafidah. Nawafid. Jarun. Jiran. Saut. Aswat. Mariu. Ziyadah. Dayaqa yudayik. Dayaqa. Yudayiku. Dayiq. Safara. Yusafiru. Safir. Jalasa. Yajlisu. Ijlis. Nazala. Yanzilu. Inzil. Rafa'a. Yarfa'u. Irfa'. Wada'a. Yada'u. Da'. Syahada. Yushahidu. Syahid. Ra'a. Yara. Ra. Alima. Ya'lam. I'lam. Fakkaru. Yufakkiru. Fakkir. Taraka. Yatruku. Utruk. Ahabba yuhibbu. Darra. Yadurru. Fataha. Yaftahu.
iftah, qafala, yaqfilu, iqfil, adina, ya'zanu, zan, wajada, yajidu, jid. Baik. Hadza qad qara'na. Lakin iqra' fil bait, iqra' fi buyutikum jami'an tikraran wa miraran. Ya, silakan antum baca nanti di rumah berulang-ulang ya. Sampai ya bisa baca dengan baik, kemudian juga bisa diingat kata-katanya. Mutajawir maknanya adalah berdekatan, berdampingan. Al-muhazzab sopan, santun atau terdidik. Rihlah perjalanan atau wisata. Bisa juga maksudnya perjalanan bisnis, rihlah ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu adalah melaksanakan perjalanan dagang syita was-saif pada musim panas, musim dingin dan juga musim panas. Kitor artinya kereta. Kitor ini tonya panjang, kitor ya. Maq'ad ini bangku, maq'id jamaknya. Ya, maq'ad bangku, maq'id jamaknya. Ini nanti akan kita pelajari namanya jamak taksir. Artinya jamak yang berubah ya. Susunan hurufnya di dalam dari mufrad, dari tunggal ke jamak. Ketika dia berubah susunan hurufnya, baik ada penambahan atau pengurangan, maka disebut dengan jamak taksir dalam bahasa Arabnya. Raqib artinya penumpang atau passenger ya. Rukab ini jamaknya artinya para penumpang. Ini juga namanya jamak taksir karena ada perubahan dari bentuk mufradnya. Maksudnya ada perubahan susunan kata asalnya ya, dari raqib jadi rukab kata asalnya. Allazani yang ini dari kata allazi. Kalau satu untuk mufrad tunggal allazi. Kalau musanna allazani. Kalau jama' allazina. Nah, itu. Artinya sama aja yang. Kalau mufrad allazi, kalau jama', kalau musanna dua allazani. Ya, maksudnya untuk dua yang ya. Kalau jama' allazina. Rijlun itu kaki artinya. Ya. Kaki secara keseluruhan. Ya. Kaki secara umum. Ya. Ada bagian-bagiannya tentunya, tapi secara umum rijlun. Ada satu lagi yang hampir mirip tulisannya rojul, rojulun. Kalau barisnya rojul gitu ya, maka itu artinya laki-laki, ya. Lelaki. Ya. Tapi kalau rijlun artinya kaki. Ya. Ini beda baris, beda makna. Jamaknya arjul. Wamsahu biru'usikum wa arju lakum. Ya. Usaplah ya ketika berwudu kepalamu dan juga cucilah kakimu ya. Karena dia mengikut atau atop kepada wajah dan kedua tangan. Maka kaki dicuci ya. Arjulakum. Kodam ini artinya tapak kaki. Nah, tapi maksudnya bukan tapaknya doang. Kodam ini adalah dari ka'bun minal ka'bun ila akhir zufur ya. Dari mata kaki sampai ujung dari kuku ya. Ujung dari kuku. Kemudian aqdam jamaknya. Ya, aqdam artinya kaki-kaki ya. Nah, kalau biasanya kalau bola itu qurratul qadam. Artinya bola kaki ya, bola kaki. Kalau kita bisa bola kaki atau sepak bola. Tapi bahasa Arabnya qurratul qadam. Qurrah itu bola, qadam kaki ya. Bukan qurratul rijlun ya, bukan ya. Tapi qurratul qadam, pakai qadam. Karena yang main itu biasanya adalah dari yang biasanya berfungsi untuk menendang bola itu adalah dari mata kaki ka'bun sampai kuku ya. Ahad ini artinya satu atau tunggal. Wahid satu. Tapi kalau ahad ini artinya satu. Bisa juga maknanya salah satu ya. Bisa maknanya salah satu. Satu atau salah satu ya. Hiza
ini sepatu. Jamaknya ahziyah. Kalau sendal namanya na'lun. Ni'al jamaknya. Nah, jadi kalau hidha ini sepatu. Ya. Ada juga khuf. Ya, ada juga namanya khuf. Sepatu itu ada istilahnya khuf. Khuf itu yang sepatu yang panjang yang menutupi mata kaki namanya khuf. Secara umum sepatu itu hidha, apapun bentuknya. Tapi ada nama sepatu khusus namanya khuf. Nanti dalam istilah fikih ada namanya mashul khuf, ya, mengusap sepatu, ya, mengusap sepatu. Ya. Nah, hukumnya diperbolehkan dalam safar maupun di dalam mukim, ya. Tapi digunakan atau dipakai setelah kita bersuci dengan min tohuril ma, dari air. Ya. Musafir artinya orang yang berpergian. Tidak dikatakan musafir kecuali perjalanannya itu jauh. Itu disebut dengan perjalanan, disebut dengan safar. Orangnya musafir. Ya. Safar ini biasanya ada jarak tertentu. Kalau dalam beberapa mazhab, ya, ada jarak yang itu boleh tidak puasa mengkodonya di hari lain, atau boleh mengkosor sholat dan juga menjamaknya, ya. Boleh tidak sholat Jumat, ya. Bahkan kalau dia sholat Jumat mengadakan sendiri, sholat Jumatnya tidak sah karena tidak mukim, kecuali dia ikut kepada orang yang mukim. Nah, jadi ada beberapa rukhsah, ya, keringanan bagi para musafir. Jadi ya kalau kita pergi ke suatu tempat, nah itu hitungannya apakah safar atau hanya sekedar pergi. Nah, itu nanti ada konsekuensi hukum fikihnya masing-masing. Kemudian rohah artinya istirahat, ya, atau nyaman, ya. Rohah istirahat atau nyaman. Ardun artinya tanah, bumi atau lantai, disesuaikan maknanya, ya. Nah, jadi tidak semua ardun itu maknanya bumi, ya, walaupun asalnya bumi gitu. Bisa lantai, bisa tanah, ya. Al-khali artinya kosong. Bisa juga pakai alif lam, bisa juga dia nggak pakai alif lam. Kalau nggak pakai alif lam pakai tanwin, khalian, ya. Atau khalin atau khalian. Itu kosong, ya. Nazif artinya bersih. Nafidah ini artinya jendela, jamaknya nawafid, ya. Ada yang lain namanya subbak, ya, itu juga jendela. Nawafid ini jamak taksir, ya. Artinya dari mufradnya, dari tunggalnya dia mengalami perubahan susunan huruf, ya. Namanya nawafid. Namanya jamak taksir. Jar jamaknya jiron. Ini juga jamak taksir. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu jamak taksir. Karena jamak itu atau bentuk jamak atau kata benda yang lebih dari dua, itu dalam bahasa Arab disebut dengan jamak. Jamak itu jenisnya ada 3 macam. Salah satunya adalah jamak taksir. Saud artinya suara. Nah, kalau jamaknya suara-suara, aswat, ya, aswat, ya. Mariub artinya orang sakit, ya. Kemudian ziyadah tambahan. Ini adalah minal asma atau isim. Kemudian fiil, ya. Doyako yudoyiku, doyik artinya mengganggu, menyusahkan, ya. Doyako sudah menyusahkan, yudoyiku akan menyusahkan atau sedang menyusahkan, doyik, ya. Doyik kok, ya. Susahkanlah, ya, sempitkanlah, gitu, ya. Ganggulah, ya. Tapi ini perintah yang enggak baik, ya. Makanya ada beberapa yang tidak saya buatkan itunya, ya, tidak saya buatkan kata perintahnya. Safara yusafiru, safir artinya bepergian. Maksudnya jarak jauh. Jala saya jelisu izhab, nah, jala saya jelisu ijlis artinya duduk. Safara yusafiru, safir itu bepergian jarak jauh. Kalau biasa pergian biasa aja, yang dekat namanya zahaba yazhabu izhab, ya. Tapi kalau jarak jauh namanya safar, ya. Tidak dikatakan pergi kalau kita jauh, kecuali pasti disebut dengan safar. Tidak disebut safar kalau kita dekat, pasti disebut dengan zihab, ya. Jalasa duduk. Nazala yanzilu, inzil turun. Rafa'a yarfa'u, irfa mengangkat. Wada'a yada'u, da' meletakkan. Syahada yusahidu, syahid menyaksikan. Ra'a yara, ra melihat. Amarnya cukup 1 huruf aja, ra. Artinya lihatlah, ya. Kalau jamak rau, ya. Rau, ya. Nah. Kemudian
Alima ya'lamu, i'lam mengetahui. I'lam ketahuilah, ya. Fakkaru yufakkiru, fakir berpikir. Fakir pikirkanlah. Taraka yatruku, utruk meninggalkan. Utruk tinggalkanlah. Ahabba yuhibbu mencintai, menyukai, darra yadurru membahayakan, fataha yaftahu iftah membuka, qafala yakfilu ikfil mengunci atau menutup, azina ya'zanu zan mengizinkan, wajada yajidu jid artinya menemukan, jid temukan, ya. Wajada man jadda wajada, siapa yang berusaha sungguh-sungguh akan menemukan, akan mendapatkan. Nah, itu makna minal af'al dari fi'il-fi'il. Baik, hadza qad qara'na ini sudah kita baca. Tapi coba kita baca sekali lagi. Man yuridil qira'ah? Siapa yang ingin membaca, tafadhol. Nah, man jarib. Tidak semuanya tentunya, nanti kita bagi-bagi. Nah, al-farqatul ula, man. Paragraf pertama siapa yang mencoba? Nah, Mana Ustaz? tafadhol akh Sufyadi. Rihlatun bil qitar. Bismillah. Rihlatun bil qitar. Safira Umar bil qitari ma'a abihi. وجلس في مقعدين متجاورين ولما نزل الراكبان اللذان كانا يجلسان أمامهما رفع عمر رجليه ووضع قدميه على أحد المقعدين. Nah, yakfika ya Syekh. Tastati an ta'ti bitarjamah. Antum bisa menerjemah kira-kira? Tafadhol. Rihlatun bil qitar apa artinya? Perjalanan liburan dengan kereta. Nah, boleh. Liburan atau perjalanan menggunakan kereta. Menggunakan kereta ya. Baik. Pergilah Umar dengan kereta beserta bapaknya. Pergilah ini maksudnya apa nih? Perintah atau gimana? Ini kalau dari katanya ini adalah fi'il amr ya Ustaz ya? Bukan. Safiro. Kalau fi'il amr itu sukun belakang. Safir. Oh ininya ya. Berarti ini fi'il madhi ya Ustaz. Fi'il madhi. Ya. Jadi gimana terjemahannya? Umar telah pergi naik kereta beserta bapaknya. Ahsanta. Terus? Dan mereka berdua duduk di bangku yang berdekatan. Kemudian lama apa artinya? Dan lama itu lama di sini artinya hinama, ketika ya. Karena lama itu ada maknanya belum. Kemarin waktu itu dari lama, sekarang maknanya ketika. Ya, lama artinya ketika. Ya. Ketika telah turun dua penumpang yang mereka keduanya duduk di depan mereka berdua. Nah, keduanya duduk di depan mereka berdua. Keduanya duduk nih siapa? Passenger tadi atau ya. Rokibani ya. Amamahuma di depan mereka berdua ini siapa? Umar dan ayahnya. Nah, santa ya itu. Terus? Rafa'a Umar rijlaihi. Umar mengangkat kakinya. Rijlaihi berapa kakinya? 2 ya Ustaz. 2. Kalau rijlahu berarti 1 kaki. Tapi kalau rijlai ada ya-nya di belakang berarti maksudnya 2. Ya, rijlai. Asalnya rijlai ini. Hilang nunnya jadi rijlaihi. Nah, 2 kakinya. Tapi tidak memakai alif ya Ustaz ya di sini ya. Enggak, karena dia posisinya itu idofah. Idofah itu baris kasroh ya. Bukan, di sini posisinya mansub baris fathah. Kalau yang pakai alif itu dhammah. Insya Allah dijelaskan. Baik. Samir. Baik. Wa wada'a qadamaihi ala ahadil maqtain. Nah, ini khususnya sama ya. Qadamaihi dengan rijlaihi sama. Apa artinya? Dan meletakkan. Siapa yang meletakkan? Umar. Bagaimana caranya mengartikannya? Kalau kemarin kita belajar wadoa ini di dalamnya terkandung apa? Dia ya. Dia ya, dia meletakkan.
dan dia meletakkan kedua kakinya Ya. di atas Ahad. salah satu dari bangku ya. Bangku Salah tersebut. satu dari dua ya. bangku ya. Salah satu dari bangku tersebut ya, atau salah satu dari dua bangku tersebut. Maka ada ini. Nah, ini dia asalnya rijlai ini kodamai ini ya, tapi ketemu karena nyambung dengan kata lain, nunnya dihilangkan. Nah, ini asalnya seperti ini. Baik, wadih ya. Ah, man yastati an yastamir. Siapa yang mau lanjutkan bacaan? Tafadhal. Coba siapa di sini ada di tafadhal akh Ibrahim. Iqra akh Ibrahim. Marhaban ya akh. Tafadhal Iqra al-farqu ats-tsaniyah. Paragraf kedua, wasyahadahu. Paragraf kedua. Syahad. Wasyahadahu Abu faqala lahu ya Umar araka tadau qadamaika wa fihi mal hidha'u 'alal maq'adil ladzi amamak. Antum baca aja dulu langsung. Langsung terjemah Ustaz. Antum baca aja dulu. Baca. Wa anta ta'lamu anna maqa'idal qitari yajlisu 'alaiha al-musafiruna wal musafirat wa anta bihadzal 'amali qad fakkarta fi rahatik wa lam tukaffir fi rahati ghairik da' qadamaika 'alal ardi watrukil maq'ada khaliyan nazifan liman yuhibba an yajlisa alaihi minar rukkab. Masya Allah ya. Qira'atuka jayyidah. Tafadhal. Ta'ati bitarjamah. Antum terjemahkan? Tastati? Bisa ya? Wasyahadahu mana syahada? Syahada yusyahidu. Wasyahada, dan bapaknya menyaksikan. Bapaknya menyaksikannya, maksudnya melihat kepada Umar, ya. Bapaknya menyaksikannya, ya. Maksudnya Dan bapaknya menyaksikannya. Maka berkata padanya. Siapa yang berkata? Bapaknya. Ya, kepadanya siapa? Pada Umar. Pada Umar. Ya Umaru, wahai Umar. Mana Aro? Aroka. Ya. Aro tadi apa ya Aro? Mana Aroka Ustaz? Aro tadi apa? Aroka ini ada dari dua kata, Aro dan Ka. Ro'a ya Ro tadi apa Ro'a ya Ro? Ro'a melihat. Melihat. Kalau Aro berarti ini menunjukkan pelakunya saya. Ya. Saya melihat. Saya melihat dia meletakkan kedua kaki. Ka ini artinya. Oh, kamu. Aku melihat kamu meletakkan. Aku melihat kamu. Aku melihat kamu meletakkan kedua kaki kamu. Wa fihima. Dan di antara fihima fi di ya. Di. Hima huma, asal kata huma. Hima dari kata huma, tapi penyesuaian baris karena di depannya fi jadi hima, bukan fi huma tapi fi hima. Apa arti huma? Dia berdua. Ya, berdua di sini maksudnya apa? Berdua di sini adalah kodam ya. Kodam. Nah, maksudnya aku melihatmu meletakkan kedua kakimu dan pada kedua kaki itu ada al-hiza. Ya. Apa al-hiza? Sepatu. Ya, saya melihat kamu meletakkan kakimu, sedangkan di kakimu itu ada sepatu. Alal maq'ad. Mana maq'ad? Bangku. Ya, kamu meletakkan kakimu yang ada sepatunya di atas bangku. Allazi amamaka. Yang di depanmu. Yang ada di depanmu. Ya, intinya dia nyelonjorin kakinya ke depan gitu ya, ngelonjorin kakinya ke depan. Wa anta ta'lamu. Mana hazi? Wa anta ta'lamu. Dan engkau mengetahui. Ya.
Anna maqa'idal kitar. Sungguhnya maqa'id tadi apa? Jamak dari maq'ad. Maqa'id jamak dari maq'ad. Artinya apa? Bangku. Dan kamu mengetahui sungguhnya bangku-bangku kereta ya. adalah alaiha tempat duduk atasnya siapa? Al-musafirun musafirun. Para orang-orang yang dalam perjalanan ya. Laki-laki dan perempuan, musafirun dan perempuan. Maksudnya bangku-bangku kereta itu untuk duduk para musafir laki-laki dan musafir perempuan, gitu ya. Wa anta bihadzal amal, dan engkau bihaza dengan ini ya, dengan ini al amal, dengan ini kelakuan apa? Ya, dan kamu dengan perilaku ini ya, dengan amal ini gitu ya. Dengan perilaku ini atau amal ini apa jadinya? Qad fakarta fi rohatik. Qad fakarta. Apa tadi fakaro? Fakaro fakir memikirkan. Ya. Kamu dengan perilaku ini hanya memikirkan fi rohatik. Hanya memikirkan rohat tadi apa rohah? Kenyamananmu. Gitu ya. Kenyamananmu atau istirahatmu doang gitu ya. Hanya memikirkan kenyamananmu. Walam tufakir fi rohati ghairik. Nah, apa ini maknanya? Walam apa arti walam? Tidak. Tufakir memikirkan. Ya, memikirkan fi rohati ghairik. Fi rohati di roh. Pada kenyamanan, fi itu artinya kenyamanan. Bisa pada kenyamanan. Ghairika, selainmu. Selain kau. Artinya kamu hanya memikirkan kenyamananmu tapi tidak memikirkan kenyamanan orang lain, gitu ya. Dok qadamaika alal ardi, apa artinya? Letakkanlah kedua kakimu di atas lantai. Santa. Watrukil maq'ad khalian nazifan. Watruk, taruh kayak truku tadi apa? Watruk. Dan lihatlah. Ya, tinggalkan atau biarkan. Dan biarkan bangku khalian. Dan biarkan bangku kosong nazifan. Nazif supaya bersih. Ya, biarkan bangku itu kosong dan bersih. Liman yuhibba an yajlisa alaihi minar rukab. Liman. Li apa artinya? Untuk. Man siapa? Untuk siapa? Yuhibbu siapa? Menyukai atau menghendaki. An yajlisa an yajlisa duduk alaihi di atas, alaihi atasnya, minar rukab dari para rukab apa? Dari para penumpang. Ahsanta, masya Allah. Gitu ya Syekh. Pelan-pelan ya. Ya, bersabar. Tapi udah bagus itu ya. Antum udah berani mencoba gitu ya. Membalikkan domir. Ya begitu, maksudnya kita latihan aja. Jadi nggak usah dikhawatir, saya nanti nggak bisa, nggak usah. Coba-coba aja, benar cuma. Baik, kita lanjut ya. Wa'lam annal insanal muhazzab la yadurrul ladzina yusafiruna ma'ahu. Ini aneh baca saja, aneh biar cepat. Dan ketahuilah ya, annal insan sungguhnya manusia al muhazzab, manusia yang santun atau manusia yang terdidik ya. Atau orang yang santun atau orang yang terdidik, la yadurrul ladzina yusafiruna ma'ahu. Tidak akan membahayakan atau mencelakakan atau menyusahkan yang berpergian bersamanya. Wala yaf'al ma yudayikuhum, dan jangan dan tidak ya, bukan jangan artinya di sini la-nya tidak, dan tidak melakukan sesuatu yang menyusahkan mereka. Fala yaftah an-nafizah,
dan tidak membuka jendela au yukfiluha atau membukanya illa iza azina lahu jaru, kecuali jika dia meminta izin kepada kecuali jika tetangganya atau teman jalannya tadi atau orang yang di sampingnya tadi azina lahu, mengizinkannya. Wala yarfa'u sautahu, dan tidak meninggikan suaranya atau mengangkat suaranya. Wa iza wajada raqiban maridan taraka makanahu lahu, dan jika dia menemukan penumpang maridon yang sakit, taroka, maka dia membiarkan atau meninggalkan makanahu, tempatnya, lahu, untuknya, maksudnya untuk orang yang sakit tersebut. Liyajlisa fihi, agar orang yang sakit itu duduk fihi duduk fihi padanya, maksudnya pada tempat tadi, ya. Jadi biar orang yang sakit itu duduk atau menempati tempat tersebut. Hadza ya ikhwan, wadih ikhwan. Hal ma'akumul kalimatus su'bah, ada kata-kata yang masih sulit? Maujudah? Maujudah atau ghairu maujudah? Ada atau tidak? Ghairu maujudah. Alhamdulillah. Baik, idzan qad fahimtumuha, ya. Antum sudah memahami semua. Baik, hadzal yawm insyaallah nata'allam anil anwa'il isim, anwa'il ismi, ya, jenis-jenis isim. Fil madi atau fi usbu'il madi qad darasna anil anwa'il ismi min haitsu jinsi, ya. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis isim dari sisi jenisnya dan juga macamnya. Dari sisi macamnya kita udah belajar kalau isim itu ada manusia, ada yang menunjukkan hewan, tumbuhan, kemudian benda mati, ada juga kata sifat, ada isim makna, ya, yang dimaknai sebagai isim, walaupun mengandung pengertian kerja, tapi dia dimaknai sebagai isim, ya. Itu namanya al-ismul makna, ya. Kemudian kita sudah belajar juga isim itu dibagi dua berdasarkan jenisnya, ada muzakkar, ada muannas, ya. Muzakkar adalah isim yang menunjukkan atau kata benda yang menunjukkan laki-laki. Maksudnya adalah nama laki-laki atau profesi laki-laki. Atau isim yang tidak diakhiri oleh ta marbuthah. Intinya di belakangnya tidak ada ta marbuthah, berarti dia adalah ismul muzakkar. Ya. Kemudian yang kedua jenisnya adalah ismul muannas. Al ismul muannas. Apa itu? Yang pertama adalah isim yang menunjukkan nama perempuan atau profesinya, atau juga isim yang diakhiri dengan ta marbuthah atau aliful maksurah atau aliful mamdudah. Nah, itu secara umum seperti itu, ya. Ada disebut dengan isim muannas itu yang akhirnya ta marbuthah, contohnya apa? Contohnya mudarrisah, muallimah, thabibah. Kalau diakhiri dengan aliful maksurah, kubra, sugro, husna, ada yang diakhiri oleh aliful mamdudah. Contohnya kemarin hamro, sofro, gitu ya, sauda dan seterusnya. Itu pelajaran kita pekan yang lalu. Dan hari ini al-yawm insyaallah nata'allam an anwa'il ismi min haitsu adadih. Jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya. Dibagi tiga. Yang pertama namanya al-mufrad, yang kedua namanya al-musanna, yang ketiga namanya al-jam'. Oke, ikutin ya. Ikutin dari rumah. Al-mufrad. Al-mufrad. Mufradun. Baik. Al-musanna. Al-musanna. Musanna. Al-jam'u. Al-jam'u. Jam'un. Nah, itu adalah jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya. Mufrad itu artinya apa? Tunggal. Ya. Mufrad itu tunggal. Ya. Contohnya kata Umar. Jenisnya adalah mufrad. Kenapa disebut dengan mufrad? Ya dulu ala wahid. Ya, antum bisa lihat tabel di buku antum. Ya. Tabel yang ada di layar ini, antum di buku antum ada. Ya. Umar itu adalah jenisnya mufrad atau kata tunggal. Kenapa? Sebabnya ya dulu ala wahid, karena menunjukkan satu, ya, seorang Umar.
Ya, walaupun nggak disebutkan seorang, Umar pasti satu, gitu ya. Kemudian ada kata an-nafidah. Ini juga jenisnya mufrad atau tunggal. Kenapa? Ya dulu ala wahidah, karena menunjukkan satu tapi muannas perempuan. Buktinya apa? Ini ada tamar butuhnya, ya. Kemudian contoh yang ketiga, nazal ar-rakibani, isimnya adalah ar-rakibani. Nah, ini juga jenisnya yang kedua disebut dengan musanna, ya. Apa arti musanna? Dua. Kenapa disebut dengan musanna? Ya dulu ala isnaini. Isnaini itu artinya dua, ya. Isnaini untuk muzakkar, sedangkan kalau muannas kodam, ya. Kodamaihi musanna. Kenapa disebut dengan musanna? Ya dulu ala isnataini. Ya, karena menunjukkan dua untuk perempuan. Kenapa kodam ini perempuan? Karena tadi ya, dia berpasangan, ya. Kiri dan kanan. Nah, kodam itu perempuan. Asalnya adalah kodam ini kodamaini. Ya, kodamaini. Tapi ketika ketemu atau ditempelkan ke kata lain, maka nunnya hilang menjadi kodamaihi. Nah, seperti itu thoriqahnya, ya, atau caranya. Ini jenis yang kedua dari isim, yaitu musanna. Tadi jenis yang pertama namanya mufrad, kata tunggal. Musanna artinya dua. Bagaimana cara mengartikan? Rakibani artinya dua orang penumpang. Kalau binatang dua ekor, umpamanya bakoroh, al-bakorotani, berarti dua ekor sapi. Ya. Kalau umpamanya benda berarti al-kitabani, dua buah buku. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi menyesuaikan ya. Nah, menyesuaikan. Kodamaihi berarti dua kaki, ya. Itu jenis yang kedua namanya musanna. Jenis yang ketiga namanya jamak. Jamak. Yang pertama namanya jamak taksir. Maqaid ini jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu adalah jamak yang huruf-hurufnya berubah, ya. Susunannya. Asalnya maqaid ini adalah maq'adun. Mana tadi? Nanti akan kita tunjukkan di contohnya. Maq'adun asalnya. Nah, tapi ketika menjadi jamak maka qafnya yang awalnya sukun menjadi fathah, kemudian ditambahin alif, ya. Kemudian ainnya baris bawah, maq'id. Nah, ini yang jamak seperti ini disebut dengan jamak taksir. Ikutin, jam'u taksirin. Jam'u taksirin. Jam'u taksir. Nah, ini cara mengenalnya, mengetahuinya adalah dengan melihat kamus, ya. Atau ya banyak membaca buku atau kitab, maka kita akan tahu kalau maq'adun itu jamaknya maq'id. Nggak bisa dihafal ini, ya. Maksudnya nggak bisa ditentukan, ya. Harus melihat, merujuk ke kamus atau membaca banyak buku, ya. Baru kita tahu kata itu adalah jamak taksir. Tapi kalau untuk jenis jamak berikutnya, al-musafirun dan musafirat, ini bisa dibuat, ya. Maksudnya kita tinggal tambahkan saja di belakangnya waw dan nun untuk jamak muzakkar, ya. Nah, untuk jamak muzakkar dari kata musafir. Nah, dari kata musafir kan musafir laki-laki, ya. Maka ketika kita membuat jamak, kita tambahkan waw dan nun di belakangnya. Maka maknanya jadi jamak. Kalau musafir satu, mufrad, ya. Tapi kalau musafironi dua orang musafir. Kalau musafiruna jamak, ya dulu ala aksar minasnaini, yaitu menunjukkan lebih dari dua, ya, atau tiga atau lebih, gitu ya, atau banyak. Itu namanya jamak muzakkar, atau yang sering kita dengar namanya jam'u muzakkarin salim. Ikutin, jam'u muzakkarin salim. Ini ulangi ya, ikutin. Jam'u muzakkarin salim. Kenapa namanya jam'u muzakkarin salim? Jamak, ya karena bentuknya jamak. Muzakkar karena berasal dari isim muzakkar, dari kata musafir. Asalnya nih, musafir. Tambahin di belakangnya waw dan nun. Musafiruna. Kalau barisnya dhammah, kalau barisnya kasrah, tambahin ya dan nun, musafirina, gitu ya. Kalau barisnya kasrah tambahin ya dan nun, ya.
Kalau barisnya kasroh atau fathah, ya dan nun. Musafirina, muslim, muslimuna, muslimina, mu'min, mu'minuna, mu'minina. Nah, itu namanya jam'u muzakkarin salim. Nah, sekali lagi ikutin, jam'u muzakkarin salim. Nah, gimana cara mengartikannya? Bisa umpamanya artinya para musafir, ya. Para musafir atau musafir gitu ya. Para musafir. Intinya lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Kemudian jenis yang ketiga namanya jam'u muannatsin salim. Oke, ikutin ya. Jam'u muannatsin salim. Ulangi ya. Jam'u muannatsin salim. Nah, itu jenis jamak yang ketiga. Jamak kenapa? Karena dia lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Muannas kenapa? Karena asalnya dari kata musafiroh. Asalnya pakai ta nih, musafiroh, musafirotun. Tapi ketika dia musanna 2 menjadi musafirotani tambahin alif dan nun. Kalau jamak musafirotu, ya, al musafirotu tambahin alif dan ta yang terbuka seperti ini. Maka al musafirot ini artinya para musafir perempuan. Mukminah atau mukminatun, mukminah maka menjadi mukminat. Muslimatun, muslimah menjadi muslimat. Soimatun, soimah jadi soimat. Nah, itu namanya jamak muannas salim. Gitu ya, kawan ya. Jadi jenis isim berdasarkan jumlahnya ada 3. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Mufrad artinya tunggal atau satu, menunjukkan arti seorang, seekor, sebuah, ya. Intinya menunjukkan arti satu. Kemudian musanna artinya menunjukkan makna 2 atau double, ya. Kalau di bahasa Inggrisnya double. Namanya rokibani, 2 orang, 2 ekor, 2 buah gitu ya. 2 pucuk atau 2 apalah, pokoknya maksudnya adalah 2, benda itu 2 jumlahnya. Kemudian jenis yang ketiga berdasarkan jumlahnya isim itu ada disebut dengan ismul jama', isim jama'. Nah, untuk jama' ini adalah makna yang lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Jamak jenisnya ada 3, ada jamak yang hurufnya berubah susunannya namanya jamak taksir, ada yang jamak berasal dari isim muzakkar, ya. Kemudian di belakangnya ditambahin waw dan nun, kalau dia baris dhammah namanya disebut dengan contohnya al-musafirun, al-muslimun, al-mu'minun. Tapi kalau umpamanya dia baris kasroh akhirnya atau baris fathah, maka dia akan berubah menjadi al-muslimin, al-musafirin, al-mu'minin, gitu ya. Nah, jadi kemungkinannya ada 2 kalau jamak muzakkar salim, bisa waw dan nun atau ya dan nun, ya. Yang penting nunnya berbaris fathah. Itu menunjukkan jamak muzakkar salim. Tapi kalau jamak muannas itu ditambahin di belakangnya alif dan ta. Dari tamarbutoh, musafiroh atau musafirotun, musafiratu. Kemudian muslimah atau muslimatun, muslimatu. Atau mu'minah, mu'minatun, mu'minatu. Nah, begitu cara membuatnya. Wadih ya, ikhwan? Fahimtum? Waktu kita sudah hampir habis, kita masuk ke al-qaidah. Sebelum ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Anda jelaskan dulu ini. Sebetulnya tadi udah dijelaskan ya. Intinya yang pertama, al-ismu salah satu anwa. Isim itu terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama namanya al-ismul mufrad. Coba diikutin dari rumah. Al-ismul mufrad. Sekali lagi, al-ismul mufrad. Ketiga kali, al-ismul mufrad. Ini artinya adalah kata benda tunggal atau menunjukkan makna satu atau seorang atau sebuah atau
seekor gitu ya kalau binatang. Nah, ini namanya al-ismul mufrad. Wal ismul ladzi yadullu ala wahid aw wahidah. Dia adalah isim menunjukkan kepada satu untuk laki-laki atau satu untuk perempuan. Kalau laki-laki Umar, kalau perempuan Nafizah. Nafizah ini perempuan. Walaupun nggak ada kelaminnya ya. Nah, apa tandanya dia perempuan atau muannas? Ada ta ini, ta marbuthah. Ba al-musanna. Ikutin dari rumah, al-musanna. 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 Ini maksudnya adalah isim yang bermakna dua, ya, atau double. Maknanya adalah dua ekor, dua orang, dua buah, gitu ya, atau dua utas, dua pucuk, dua macam-macam lah. Intinya bendanya dua, ya. Maka maknanya adalah huwal ismun yadullu ala isnain au isnatain, yaitu isim yang menunjukkan makna dua untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Biziyadati alif wan nun, dengan menambahkan alif dan nun di belakangnya. Jadi kalau musanna alif dan nun. Au ya maftuha maqoblaha nun, atau ya yang berbaris ya maftuha maqoblaha wan nun, atau ya yang sebelumnya baris fathah. Ya huruf ya sukun, sebelum ya itu baris fathah dan ditambah dengan nun. Misalnya ar-rakibani, ya, tambahin alif dan nun nih, tapi nunnya baris kasroh. Nah, ini membedakan dia dengan jamak muzakkar salim. Al-musafiruna, ini nunnya baris fathah. Kalau musanna ar-rakibani, nunnya baris kasroh. Ini kalau dia baris dhammah pakai alif dan nun. Tapi kalau dia baris kasroh atau akhirnya kasroh atau akhirnya fathah, maka alifnya diganti ya. Ar-rakibani jadinya apa? Ar-rakibaini. Ar-rakibaini. Nah, gitu ya. Baini. Ya-nya sukun, sebelumnya fathah, nunnya baris kasroh. Ya, ar-rakibani, ar-rakibaini. Al-kitabani, al-kitabaini. Maksudnya sama, musanna. Artinya dua, ya. Al-qadamani, al-qadamaini. Cuma ketika dia, ya, bertemu atau disambung dengan kata lain di belakangnya, maka nunnya ini dihilangkan. Contohnya qadamai, qadamai ini ditambah hi, maka nunnya hilang menjadi qadamaihi. Artinya apa? Dua kakinya, ya, dua kakinya. Asalnya qadamaini pakai nun ditambah hi, gitu ya. Maka atau qadamaini ditambah huwa, maka qadamaininya nunnya hilang, huwanya jadi hi, qadamaihi. Artinya dua kakinya, gitu ya. Itu untuk musanna. Kemudian yang ketiga adalah al-jam'u. Jam'u artinya lebih dari dua, ya, maksudnya tiga dan seterusnya. Huwa ismun yadullu ala adad yazidu ala isnaini. Dia adalah isi yang menunjukkan jumlah lebih dari dua, lebih dari dua, ya, maksudnya tiga dan seterusnya. Misal maqaid, al-musafirun, al-musafirun. Maqaid ini disebut dengan jam'u taksirin. Coba ikutin dari rumah. Jam'u taksirin. Jam'u taksirin. Kenapa disebut jamak taksir? Karena taksir itu artinya berubah, ya. Maksudnya pecah gitu ya, pecah. Atau enggak tetap lagi. Ya, maka maqaid ini asalnya maq'adun. Maka barisnya berubah, terus ada tambahan alif gitu ya. Jadi dia berubah dari susunan awalnya. Nah, itu namanya jamak taksir. Sedangkan al-musafirun namanya jamak muzakkar salim. Ikutin, jam'u muzakkar salim. Ya, jam'u muzakkar artinya jamak untuk muzakkar. Sedangkan salim itu artinya selamat. Selamat dari apa? Ini enggak berubah. Musafirnya enggak berubah. Musafir seorang pejalan atau seorang musafir. Tapi ketika ditambahin waw dan nun, musafirun, para musafir. Musafirnya tetap enggak berubah susunannya. Maka di belakangnya cukup ditambahin waw dan nun kalau barisnya dhammah. Musafiruna. Kalau barisnya kasroh akhirnya atau barisnya fathah akhirnya, maka ditambahin ya dan nun. Musafirin, muslimuna, muslimin, mu'minuna, mu'minina, gitu ya.
Yang ketiga namanya jam'u muannas salim. Jam'u muannas salim. Apa itu? Jamak yang berasal dari mufrad muannas atau kata isim yang berakhiran ta marbutoh, ya. Contohnya al-musafirah, al-musafiratu. Maka ketika dijadikan jamak cukup menghilangkan ta marbutohnya, ditambahin alif dan ta. Jadi bunyinya jadi al-musafirat, gitu ya. Nah, ini adalah jenis isim berdasarkan jumlahnya. Nah, ini apanya? Bentuk keterangannya, diagramnya seperti ini. Isim jenisnya 3, mufrad, musanna, jamak. Jamak dibagi 3, jam'ul muzakkar salim, jam'u muannas salim, jam'u taksir. Ini bahasa Indonesia perubahannya seperti ini, ikhwan, ya. Nah, contohnya kata nabi. Tunggalnya bentuk mufradnya nabi. Nabi itu seorang nabi. Kemudian bentuk musannanya atau duanya adalah nabiyani. Nabiyani itu artinya 2 orang nabi. Atau bisa juga nabiyaini. Nabiyaini. Kasih ya. Tapi nonnya tetap baris kasroh. Maka disebut dengan musanna. 2 orang nabi. Jamaknya ada 2. Bisa jamak muzakkar, bisa jamak taksir. Kalau jamak muzakkar tambah waw dan nun, nabiyuna. Kalau dia baris kasroh atau fathah akhirnya, baris atas atau baris bawah akhirnya, maka jadi nabiyina. Gitu ya. Nah, tapi kalau jamaknya jamak taksir anbiya, ya. Kalau muannas nggak ada, karena nabi itu pasti laki-laki, muannasnya nggak ada, ya. Nah, jamak taksirnya ada anbiya. Jadi kalau Al-Qur'an itu kadang menyebutnya nabiyuna atau anbiya, ya. Muslim, 2 orang muslim, muslimani. Banyak orang muslim, muslimuna. Atau kalau dia baris kasrah atau fathah, muslimina. Nah, nunnya baris atas, ya. Beda ini, muslimi, muslimani. Kalau dia baris kasrah atau fathah, baris bawah atau baris atas, maka alifnya jadi ya. Muslimaini, ya. Nah, tapi kalau jamak muslimina. Jamak muannasnya muslimatun, tambahin alif dan ta. Kemudian talib. Nah, kalau double talibani atau talibaini, jamak talibuna, jamak muzakkar, jamak muannasnya talibat, jamak taksirnya tullab. Ada yang modelnya seperti ini, ada semua, ya. Mudarris guru, mudarrisani 2 orang, mudarrisuna para guru laki-laki, mudarrisat para guru perempuan. Kafir, ya, seorang kafir, kafironi 2 orang kafir, kafiroini, kafiruna para orang kafir, ya, atau kafirina para orang kafir, kafirot para orang kafir perempuan, kuffar para orang kafir laki-laki, ya. Itu bentuk perubahannya. Baik, ini tugas untuk besok, ya. Masih ada waktu tidak? Lewat 7 menit, kita memanfaatkan dulu sedikit untuk menerangkan perubahannya biar antum jelas, ya. Sebelum Mani buka sesi tanya jawab, intinya begini ya, ikhwan, ya. Kalau kata itu tunggal, contohnya adalah muslim, ya. Kata muslim, ya. Pertama kata kitab dulu lah, ya. Kitab. Semoga antum nggak ngantuk, ya. Kitabun artinya ini sebuah kitab, ya, menunjukkan arti 1. Kalau 2 buah, maka 2 buah kitab. Di belakangnya tambahin alif dan nun dari mufradnya. Kita ba, gitu ya. Tambahin alif ni. Nah, ingat musanna itu nunnya kasroh. Bentuk apa? Kata yang pengertiannya 2 itu nunnya kasroh. Atau ini bisa juga modelnya jadinya kalau dia baris kasroh atau baris fathah, maka jadinya kita bayi ni, ya, kita bayi ni, nunnya baris kasroh. Ini menunjukkan makna musanna atau 2 buah kitab, ya. Kalau jamaknya kutubun, nah, jamaknya singkat aja, jamaknya kutub. Nah,
Kutubun. Kutubun ini disebut dengan jamak taksir. Kutubun jamak taksir. Ya. Kutubun jamak taksir. Ini sama dengan artinya adalah jamak bahasa Indonesia aja ya. Atau bahasa Arab juga nggak apa-apa ya. Biar nggak ngerti-ngerti. Jamu taksirin. Nah, model gini jamak taksirin. Kenapa disebut jamak taksir? Karena susunan hurufnya berubah jadinya. Ya. Nah, itu sebutnya banyak jamak taksir. Taksir itu artinya secara bahasa pecah, ya, atau berantakan gitu ya. Nah, taksir itu artinya secara bahasa pecah atau berantakan. Apa yang berantakan hurufnya? Nah, yang model begini antum jamak taksirin. Yang model begini antum nggak bisa mereka-reka ya. Maksudnya menyusunnya, menambahnya harus merujuk atau kembali ke kamus atau banyak membaca bahasa Arab. Jamak taksir ini modelnya harus dihafal dan diingat. Ya. Sering-sering kita membuka kamus atau melihat kitab-kitab atau buku-buku. Itu jenis yang pertama. Yang kedua adalah contoh isim mufradnya adalah muslim. La ra'ayna Ustaz. Hah? La ra'ayna. Ma ra'aitum. Oh, belum dister ya. Apa? Jazakallah ala khabar ya. Insyaallah. Pantes antum nggak respon. Apaan ini? Gitu ya, kalau antum yang kurang kelihatan ya? Ya Ustaz. Nah, ini tadi yang Anda jelaskan ke antum, kitab ini isim mufrad. Maksudnya kata tunggal sebuah kitab. Kalau dua, kitabani atau kitabaini. Dua buah kitab. Apa bedanya kitabani dengan kitabaini? Kitabani ini menunjukkan kalau dia barisnya dhammah, kitabun asalnya kitabani. Tapi kalau ini umpamanya kitabin gitu ya. Banyak umpamanya baris kasroh, kitabin gitu ya. Nah, maka dia menjadi kitabaini ketika menjadi musanna. Jamaknya kutub ya. Nah, ini disebut dengan jamak taksir. Kenapa? Karena kutub ini berubah ya. Susunan hurufnya asalnya ada alifnya dan barisnya juga berubah. Maka karena berubah atau bergeser gitu ya, huruf-hurufnya ada yang pecah atau ada yang bertambah gitu ya. Nah, maka disebut dengan jam'u taksir. Ya, taksir itu artinya pecah, berantakan gitu ya. Nah, ini kan maksudnya udah nggak seperti mufradnya lagi, nggak seperti tunggalnya lagi kan, kutub udah pada hilang. Nah, ini namanya jam'u taksir. Ini nggak bisa antum reka-reka, harus baca kamus, melihat kamus, baca kitab gitu ya. Nah, makanya sering kan kalau di kata-kata baru aneh suka mendampingkan mufrad dengan jamaknya. Tujuannya itu supaya antum hafal jamak taksirnya ini maq'adun itu maq'id gitu ya. Tujuannya itu. Karena ini nggak bisa dibuat ya. Harus merujuk ke kamus. Tapi kalau yang berikutnya contohnya kata muslim dan sejenisnya ya. Muslimun gitu ya. Nah, kata yang ini muslim ya. Atau kalau dia kasroh muslimin gitu ya, muslimun atau muslimin. Maka ketika musanna untuk duanya tambahin alif dan nun belakangnya. Muslimani ya. Ini kalau dia dhammah muslimani, artinya dua orang muslim ya. Dua orang muslim. Kalau akhirnya muslimin ya, maka jadinya muslimaini gitu ya. Jadinya muslimaini. Nunnya tetap baris kasroh. Nah, ini nunnya tetap baris kasroh ya. Barisnya kasroh. Nah, jamaknya apa? Jamaknya adalah kalau dia dhammah muslimun, maka jamaknya adalah muslimuna gitu ya, muslimuna. Nah, tapi kalau umpamanya dia kasrah atau fathah, muslimin atau musliman, maka jamaknya jadi muslimina, begitu ya, muslimina.
Apa bedanya muslimaini dengan muslimina? Man yastati an yujib min haisul makna, dari si makna. Muslimah ini artinya apa? Dua orang Islam. Dua orang Islam. Muslimina? Banyak orang Islam. Ya, para kaum muslimin. Banyak ya. Nah, ini namanya jamak apa? Ini namanya jamak. Ya. Ini namanya jam'u. Jam'u muzakkarin. Muzakkarin salimun. Nah, ini namanya jam'u muzakkarin salim. Gitu ya. Jam'u muzakkarin salim. Nah, yang terakhir ya. Nah, yang terakhir. Contohnya adalah muslimatun. Nah, karena dia muannas ya, atau muslimatin ya, nggak ada masalah ya, karena nggak ada perubahan bentuk ya. Muslimatin, muslimatin sama aja ya. Ketika musanna maka dia jadinya apa? Muslimani, muslimata pakai ta ya, muslimata ni gitu ya. Nah, atau pakai ya dan nun, jadinya apa? Muslimah tai ni. Begitu. Ini artinya dua orang muslimah atau dua orang muslim perempuan. Jamaknya tambahin alif dan ta dulu. Asalnya adalah muslimatun gitu ya asalnya. Maka ininya tanya dihapus. Lihat perubahannya, tanya dihapus. Kemudian tambahin alif ya. Kemudian tambahin ta. Boleh muslimatun atau muslimatin. Nah, gitu ya. Ini namanya jam'u ya. Jam'u muannas jam'u mana waw jam'u muannas sin salimun. Baik. Wadah ikhwan? Paham? Alhamdulillah. Insyaallah. Hakaza ya ikhwan. Ya, ini seperti ini semuanya. Kita kembali ke layar tadi. Nah, kayaknya sudah cukup malam ya, jam 21.17 sudah kelebihan waktunya. Kita berikutnya adalah PR ya. Ini untuk latihan halaman, latihannya belum ada ya, latihannya nanti besok aja diinformasikan ya. Ini untuk pelajaran besok, merekam bacaan qiraah nahwu halaman 86 dan 88 89. Bunyinya ini qiraahnya ini ya. Judulnya Battotani wassulahfah. Battotani wassulahfah. 2 ekor bebek dan kura-kura ya. Sama halaman 88 dan 89 kaidahnya tentang al-mubtada wal khabar. Nah, ini nanti antum baca. Antum boleh kirim japri dan juga boleh juga dikirim di grup aja. Voice saja ya. Karena orangnya sedikit sudah, jadi tidak masalah. Lebih gampang, mudah untuk mengkoreksinya. Atau kalau umpamanya
memungkinkan boleh dikirim di sini, nanti Anda kirim di grup insya Allah ya. Ini linknya. Tapi ya ikhwan, hadza darsana hadzal yaum. Qabla an nakhtatim hal ma'akum su'al falyatafaddal. Sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Wadih ya? Wadih. Alhamdulillah. Naktafi bihadza. Idza hunaka idza ma'akum su'al fas'al fil majmu'ah ya. Kalau ada pertanyaan silakan antum sampaikan di grup. Naktafi bihadza. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubu afwa minkum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Tuh.